kakaknya muslim kan nih? Ya. Muslim. Gimana kalau saya tawarin pakai hijab, mau nggak? Mau nggak? Ya mau. Mau kan? Di sini saya tidak maksa kakaknya harus pakai hijab selamanya, enggak. Tapi di sini hanya mengajak kakaknya untuk mencoba pakai hijab, dan mungkin selebihnya itu kembali ke diri masing-masing. Nanti kakak bisa renungi kembali di rumah atau gimana gitu. Tapi di sini hanya saya ingin melihat kakaknya yang cantik ini dengan menutup rambutnya. Saya kasih mahkota ini loh. Bukan apa-apa, gimana, mau nggak? Atau siapa yang mau ini? Atau kakaknya yang mau? Ya saya dah. Kakaknya mau? Ya. Pakai hijab. Yang mana? Saya dah. Saya dah. Permisi Kak, Assalamualaikum. Lagi berdua, boleh numpang duduk di sini nggak? Ya boleh. Boleh kenalan? Boleh. Siapa? Kita. Erlina. Kakaknya ini dari mana nih? Dari sini apa? Ya dari sini dari Lombok. Oh, asli Lombok, berarti Iya. tinggalnya di mana? Di Abiatu. Oh, kakaknya juga sama. Sama. Berarti kesini lagi liburan atau lagi sama doi nih? Liburan. Siapa tahu kan ketemu sama doi, kan biasanya kan janjian gitu. Oh, enggak. Terus aktivitas sehari-hari ngapain, Kak? Sekolah, kerja atau apa? Udah berhenti sekolah. Udah berhenti, terus kerja atau gimana? Enggak. Tidur di rumah. Oh, tidur, rebahan ya. Ya. Terus nggak ada niatan buat kerja atau apa nih? Ada sih. Ada, tapi cuma belum. Ya Belum corona niat. ini. Corona itu Iya, ya. corona. Terus alasannya apa sih namanya? Apa sih? Kan pasti ini kan saya belum siap kerja atau nggak ngelanjut kuliah? Enggak. Kita berhenti. Kelas 2. Kelas 2. Oh, kelas Ya. 2 SMK. Iya. SMK di mana? SMK 7. Oh, gitu. Jadi berhenti sekolah? Iya. Kenapa nih alasannya berhenti sekolah nih? Waktu itu pengen kawin. Astagfirullahaladzim, pengen kawin. Terus Iya. itu jadi kawin? Enggak. No, kan. Itu Belum udah cukup umur. itu settingan Allah itu, makanya. Jadi yang namanya jodoh memang gak ada yang tahu, tapi kan usahakan kita menemukan jodoh itu dengan jalan yang baik, seperti itu sih intinya. Terus kakaknya ini, mohon maaf, orang tua masih lengkap? Alhamdulillah Mas. Lengkap semuanya? Ya. Alhamdulillah. Terus ayah masih sehat? Masih sehat. Mohon maaf nih, langsung to the point nanyanya. Agamanya Islam, kakaknya? Islam. Dua-duanya Islam? Ya. Islam. Tapi kan Islam itu kan identik dengan hijab gitu kan. Mohon maaf, identik dengan hijab, tapi kan setiap orang kan punya alasan tersendiri. Mungkin kakaknya dua-duanya ini punya alasan, saya belum siap pakai hijab karena ini. Mungkin ada alasan tersendiri belum siap pakai hijab sampai sekarang. Kenapa? Atau masih lepas pakai tapi lepas Ya, pasan? pas pakai lepas pakai itu udah kayak gitu. Kenapa tuh? Belum bisa istiqomah, kenapa? Masih mau buat dosa dulu. Oh, buat dosa dulu. Iya. Memang nggak takut nih. Kan banyak tuh yang bilang gini, saya mau tobat nanti aja deh, besok aja deh, pas akhlak saya udah baik, pas saya udah siap. Tapi pertanyaannya, kalau kita matinya sekarang, matinya besok tuh gimana? Yakin mau tunda-tunda hal baik gitu kan, intinya kayak gitu. Apalagi kita seorang perempuan, terus ayah kita masih sehat, alhamdulillah ayah kita masih sehat. Dan sudah dijamin ketika seorang wanita muslimah keluar dari rumah menampakkan sehelai rambut saja yang dilihat sama bukan mahramnya, balasannya neraka untuk ayah kita gitu. Kita jahat banget sih sama ayah gitu kan. Kita mengaku cinta sama ayah, kita mengaku sayang sama ayah gitu. Tapi kita dengan sengaja melemparkan ayah kita ke neraka, apalagi suami kita nanti, apalagi anak laki-laki kita, sepupu laki-laki kita. Intinya yang jadi korban mereka karena kita menampakkan aurat dengan sengaja. Intinya banyak bilang, saya takut nutup aurat, takut nggak cantik lagi, nggak bisa fashion, nggak bisa menampakkan rambut saya yang indah. Pastinya alasannya seperti itu. Jadi menutup aurat itu nggak ada alasan. Mau kamu, mohon maaf, pelacur, pemabuk, judi, nakalnya mau kayak gimana pun,
menutup aurat itu tetap kewajiban kita, tapi kan kita semua berproses. Mungkin kakaknya punya proses, kakaknya juga punya proses, punya alasan tersendiri, dan hidayah itu nggak ada yang tahu kapan datangnya. Intinya hal-hal baik itu jangan ditunda-tunda. Kan sekarang tuh banyak tuh yang bilang apanya sih pakai hijab tapi munafik, itu kebanyakan kata-kata. Ya, kebanyakan. Gimana tuh pandangannya? Jelek sih. Jelek ya? Ya. Kenapa kita harus salahkan hijabnya gitu kan? Kan yang salah itu bukan hijabnya, perilakunya orang tersebut gitu lah. Meskipun seandainya dia penculik tapi dia pakai hijab, oh tentang mengenai hijab itu udah kewajiban dia pakai hijab. Masalah perilaku dia itu urusan dia dengan Allah, tapi dia sudah bagus, nilai plusnya dia sudah mau menutup aurat gitu kan. Tapi banyak juga di zaman sekarang menutup aurat tapi berpakaian tetap telanjang, pakai hijab tapi masih menampilkan lekak tubuhnya, pakai hijab tapi masih selempang sana selempang sini. Jadi itu yang dibilang sama Allah, perempuan itu lebih banyak di neraka. Nah, perempuan apa itu? Perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Terus siapa lagi? Ayah kita gitu. Kita sayang sama orang tua kita, setidaknya kita menjadi wanita yang berbakti, ya kan? Ya. Tapi kakaknya muslim nih, masih lepas pasang hijab. Iya. Kakaknya juga lepas pasang hijab. Oke, nggak apa-apa, itu proses. Dulunya sih saya hijab, tapi sekarang kayak gitu. Karena pergaulan. Nggak apa-apa, pergaulan itu Pergaulan bebas nih. pergaulan wajar. Tapi kita udah makin dewasa, cintai diri kita. Jangan sampai diri kita jadi apa ya? Nggak ada harga dirinya dengan ulah kita sendiri. Tubuh kita mahal, apalagi wanita. Jangan jadi kerikil yang diinjak-injak, tapi jadi emas yang disimpan lemari dan hanya orang yang mahal yang bisa memilikinya. Jangan mau dimiliki sama laki-laki murahan, jangan. Kita itu mahal gitu. Saking mahalnya makanya Allah suruh kita nutup aurat gitu kan. Ngomong-ngomong, makanya muslim kan nih? Ya, muslim. Gimana kalau saya tawarin pakai hijab, mau nggak? Mau nggak? Ya mau. Mau kan? Ya. Di sini saya tidak maksa kakaknya harus pakai hijab selamanya, enggak. Tapi di sini hanya mengajak kakaknya untuk mencoba pakai hijab, dan mungkin selebihnya itu kembali ke diri masing-masing. Nanti kakak bisa renungi kembali di rumah atau gimana gitu. Tapi di sini hanya saya ingin melihat kakaknya yang cantik ini dengan menutup rambutnya. Saya kasih mahkota ini loh. Bukan apa-apa, gimana, mau nggak? Atau siapa yang mau ini? Atau kakaknya yang mau? Ya, saya dah. Kakaknya mau? Ya. Pakai hijab. Yang mana? Saya dah. Saya dah. Ayo gimana? Ya udah, saling support, atau nanti bisa coba dua-duanya deh. Oh, iya. Tapi di sini saya apa ya? Tidak memaksakan untuk harus pakai sampai rumah, enggak. Tapi di sini mungkin untuk mengingatkan kewajiban kakaknya. Kakaknya kan saudara saya, seiman saya, kakaknya juga. Kalian itu cantik dengan tertutup. Gitu kan. Jadi jangan takut doi kalian kabur, gitu kan? Kalau kalian nutup aurat. Laki-laki yang cinta dan tulus sama wanitanya itu adalah wanita yang menjaga aurat si wanitanya, biar gak jadi masa dia mengaku cinta tapi dia biarin wanitanya dilihat sama pandangan laki, itu bukan cinta namanya. Masa barang berharga dipamerin gitu kan, nggak mungkin. Iya, itu jangan dipertahankan loh kalau laki-laki itu seperti itu sih intinya. Asli Sasak ya? Ya. Loh, kenapa diketawain temannya, kan cantik pakai hijab. Ya Rasulullah ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah ya Habiballah. Tutup nih cuma. Cantik sekali. Masya Allah. Lebih cantik seperti ini loh. Ini saya kasih mahkota mahal ini. Jadi orang mahkota itu jarang makainya gitu. Inilah mahkota sejatinya perempuan, itu seperti ini. Ya. Jadi apa ya? Jangan anggap menutup aurat itu sebagai apa ya? Halangan untuk kita bisa fashion, untuk tidak bisa bergaya. Menutup aurat itu bisa kok fashion, cuma diri kita aja yang nggak, niat kita aja yang nggak bisa bawa kita ke hal baik. Ini jangan tunda-tunda menutup aurat. Apalagi kita bilang saya sayang sama ayah kita gitu, tapi kita biarin ayah kita tersiksa sama ulah kita gitu. Kita jahat banget sih jadi anak perempuan gitu kan. Ayah kita udah kerja keras, udah mandi keringat, sakit-sakitan, semuanya demi kita sampai kita sebesar ini. Tapi kita biarin ayah kita
apa ya, tersiksa karena ulah kita gitu. Terus apa lagi, saya takut buka aurat, saya takut nutup aurat karena takut gak FYP ya di TikTok. Soalnya kan saya takut nutup aurat karena nanti gak ada yang godain saya, gak ada yang lihat saya. Itu jangan jadi perempuan yang seperti itu, tapi jadi perempuan yang mahal-mahal. Kita banyak nyalahin laki-laki, ya dia nggak bisa jaga pandangan, dia ganggu-ganggu. Iya, Itu bukan salah dia, itu kembali ke diri kita karena kita sendiri yang mengundang mereka untuk ganggu kita gitu. Tapi setidaknya kita dengan menutup aurat meskipun diganggu, mungkin cara ganggunya lebih sopan. Assalamualaikum kak, gimana. Tapi beda dengan buka aurat, cara ganggunya cewek ini boleh minta nomornya nggak, di mana nih, sampai Kayak di di Uber, jalan itu. sampai di Uber di jalan. Iya. Kan biasanya kayak gitulah. Itu karena kembali ke diri kita memancing mereka untuk menggoda kita seperti itu. Gimana perasaannya ke depannya menutup auratnya? Insya Allah. Insya Allah ya, dicoba ya, belajar, intinya jangan ditunda-tunda hal baik. Siapa tahu besok nanti nafasnya udah nggak ada dan kita masih belum bisa berubah dan amal kita masih kurang, terus kita masih pamer aurat kita di mana-mana. Tanpa sadar besok kita udah nggak bisa bangun lagi, apalagi nanti orang tua kita udah nggak bisa bangun lagi, tapi kita masih gini-gini aja. Intinya jangan tunda-tunda nutup aurat gitu. Kakaknya juga, kakaknya jangan takut jelek, kakaknya cantik kok. Nutup aurat kakak masih bisa fashion, intinya seperti itu. Ya, Ya, ada niatan nutup aurat kan? insya Allah. Insya Allah ada. Mungkin to the point aja. Di sini kan udah agak malam. Sebenarnya di sini saya lagi buat sosial eksperimen. Mungkin bukan seperti konten-konten prank lainnya, tapi di sini saya datang dengan konten kreator dakwah untuk saudari-saudari seiman saya, terutamanya yang wanita. Di sini saya hanya untuk mengajak mereka untuk belajar apa sih itu aurat, apa sih mahalnya kita sebagai wanita di sini. Intinya seperti itu. Langsung to the point kak, tuh kameranya di sana. Ya kak, ada nama IG? Ada IG? Ada Apa namanya? Miftahul_Ayu. Buat teman-teman wanita-wanita di luar sana atau teman-teman ahi-ahi, akhwat-akhwat yang mau temenan sama kakaknya, jangan lupa di follow Miftahul_Ayu. Miftahul_Aini. Kakaknya apa nama IG-nya kak? Nggak ada. Masa nggak ada? main IG, ya. Oh nggak main IG. Oke, buat teman-teman yang mau di follow kakaknya silahkan, mau tanya-tanya, mau sharing-sharing tentang agama atau apa, jangan lupa di follow sebanyak-banyaknya. Dan buat mungkin ada pesan-pesan kak buat teman-teman di sana? Cuma itu aja. Cuma itu aja, jadi nggak ada pesan-pesan guys. Buat kalian wanita-wanita di luar sana, jangan lupa nutup aurat, jangan lupa jangan ditunda-tunda hal baiknya. Ingat, jangan jadi kerikil yang suka diinjak sama semua orang, tapi jadi emas yang hanya bisa dimiliki orang yang mahal. Buat kalian, jangan tunda-tunda nutup aurat. Mau sampai kapan lagi kita udah hidup di akhir zaman. Intinya sekian, jangan lupa like, comment, subscribe, dan tetap support channel Zafira TV sampai terus berkembang dan makin banyak wanita-wanita yang menutup aurat. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.